Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, di kolom-kolom komentar banyak juga yang bertanya tentang TKK untuk Bakomsus Logistik untuk lulusan SMK dengan jurusan ekonomi akuntansi. Kira-kira pertanyaannya itu seputar apa saja soal yang akan diujikan ketika tes kemampuan kompetensi nanti ya, terlebih khususnya untuk ekonomi dengan jurusan akuntansi di Bakomsus Logistik. Nah oke teman-teman, jadi untuk Bakomsus Logistik ini memang baru kali pertama ini dibuka cabang penerimaannya. Maka masih sedikit yang mengulas tentang hal-hal itu. Karena apa? Karena referensinya masih sangat sedikit. Oke teman-teman, jadi sudah 2 tahun belakangan ini satuan kerja kami selalu dilibatkan dalam ujian di tes kemampuan jurusan di tes CPNS Polri ya. Jadi ada salah satu video yang sudah saya upload ya di bulan Januari atau di bulan 8 atau di bulan 9 di tahun lalu ya. Itu menayangkan bagaimana tes kompetensi jurusan dilakukan dan kami menjadi salah satu bagian yang melakukan pengujian terhadap para CPNS tersebut. Rata-rata para CPNS tersebut mendaftar dengan menggunakan ijazah S1 akuntansi. Ya karena satker kami bergerak di bidang akuntansi ya, maksudnya sehari-harinya bekerja dalam pencatatan ya di akuntansi negara, maka kami dilibatkan dalam tes kompetensi tersebut. Nah, mumpung ada jurusan baru dalam penerimaan Bintara Polri yaitu Bakomsus Logistik dan di situ ada jurusan ekonomi akuntansi, ya tidak salahnya saya membuat ini sebagai bahan referensi buat kalian ya, karena jadi sama-sama kita belajar ya. Mungkin di video ini tidak semuanya atau mungkin tidak akan keluar, tapi minimal soal-soalnya maksud saya, tapi minimal kalian punya gambaran lah. Atau misalnya kalau ketika suatu saat nanti di saat tes apa yang saya katakan ini semuanya keluar di soal, maka beruntunglah kalian. Oke teman-teman, jadi di CPNS selama 2 tahun berturut-turut ini soal yang paling banyak keluar itu adalah soal menjurnal. Nah dan soal-soalnya itu biasanya ada terdiri dari beberapa soal ya, beberapa soal. Pertanyaannya itu kalian harus jawab dan kalian harus bisa menjelaskannya dengan baik ya. Untuk aspek pengetahuan ya, dan untuk aspek keterampilan kemungkinan kalian tetap akan dihadapkan atau akan diujikan di lab dan kalian akan dimintakan atau diberikan soal, kemudian kalian lakukan jurnal melalui komputer. Misalnya begini, kalian diberikan soal-soal ya, soal-soal berupa cerita ataupun ya mungkin berupa daftar-daftar soal, kemudian kalian lakukan penjurnalan ya, penjurnalan di komputer, atau mungkin kalian akan disuruh untuk menjurnal dengan manual ya. Jadi manual itu gini, jadi kalian dikasih kertas, kemudian kalian jurnal di situ. Nah kemungkinan jenis transaksi yang akan dimintakan atau pencatatan yang dimintakan itu biasanya pencatatan yang berbasis kas dan juga yang berbasis akrual ya. Jadi di jurnal itu ya. Nah kalau kalian tanya bang bagaimana itu jurnal kas dan jurnal akrual? Ya bagaimana saya menjelaskan lagi kepada kalian ya? Kalian yang lebih tahu tentang itu karena kalian bersekolah di ekonomi akuntansi. Seharusnya kalian lebih tahu tentang itu. Saya sarankan kalian belajar lagi dasar-dasar ya, dasar-dasar ilmu yang kalian dapatkan semasa sekolah, dan juga kalian belajar lagi bagaimana menjurnal dengan baik ya. Kalian juga tetap harus belajar dari cabang-cabang ilmu atau jurusan-jurusan yang ada di Bakomsus Logistik ini. Ya, kenapa saya katakan kalian harus belajar juga cabang-cabang atau jurusan-jurusan yang berada di Bakomsus Logistik ini selain jurusan kalian? Ya, itu untuk mengantisipasi jikalau di TKK aspek pengetahuan kalian itu diberikan satu soal yang bentuknya sama, walaupun diacak-acak nomornya tapi bentuknya sama. Ya dan bisa saja selain dari jurusan kalian ada juga jurusan-jurusan lain yang ditanyakan. Nah oleh sebab itu saya sarankan kalian banyak-banyak belajar lah. Kalian banyak-banyak membaca. Kalau kalian mengeluh lagi bang, aduh kalau begini banyak sekali harus belajar. Ya memang begitu. Kalau kalian nggak belajar ya, maka siap-siaplah kalian akan tertinggal nilai kalian dengan peserta-peserta yang lainnya. Dan bisa-bisa saja karena kalian malas membaca dan kalian malas belajar lagi, ya kalian menyanyikan peluang kalian di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira hanya sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menambah referensi buat kalian ya. Dan saya berharap semoga buat kalian-kalian yang menonton video saya ini dan kemudian subscribe channel saya doakan semoga kalian lulus tahun ini ataupun di tahun-tahun berikutnya nanti. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.